Pernah dengar tentang kota yang hilang di bawah laut? Ini bukan cerita fiksi modern. Ini adalah legenda kuno tentang Atlantis. Sebuah peradaban super canggih yang lenyap dalam sekejap mata. Selama ribuan tahun, kisah ini telah memikat para sejarawan, arkeolog, dan para petualang. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah Atlantis benar-benar ada, atau hanya sebuah dongeng pengantar tidur? Hari ini, kita akan menyelam jauh ke dalam misteri ini, memisahkan fakta dari fiksi, dan mencoba menemukan kebenaran di balik peradaban paling terkenal yang pernah hilang. Semua berawal dari seorang filsuf Yunani kuno, Plato, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam dua dialognya, Timaeus dan Kritios, Plato menceritakan kisah tentang sebuah pulau besar bernama Atlantis. Menurutnya, Atlantis terletak di luar pilar Hercules, yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Ini bukan sekadar pulau biasa, Plato menggambarkannya sebagai sebuah kerajaan maritim yang kuat dengan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Bayangkan kota dengan kanal-kanal melingkar, bangunan megah yang dilapisi logam mulia seperti emas dan perak, serta pasukan militer yang tak terkalahkan. Mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan masyarakat yang terorganisir dengan sangat baik. Para penguasa Atlantis dikatakan sebagai keturunan dewa laut, Poseidon, yang memberi mereka kebijaksanaan dan kekuatan luar biasa. Namun, seperti banyak kisah kejayaan, keserakahan dan keangkuhan mulai merayap masuk. Masyarakat Atlantis yang tadinya mulia, menjadi korup dan haus kekuasaan. Mereka melancarkan serangan untuk menaklukkan Athena dan seluruh Eropa. Tapi, para pahlawan Athena berhasil memukul mundur mereka. Melihat kebobrokan moral penghuni Atlantis, para dewa menjadi murka. Dalam satu malam yang mengerikan, gempa bumi dahsyat dan banjir besar melanda pulau itu. Atlantis, dengan segala kemegahan dan teknologinya, tenggelam ke dasar laut, lenyap tanpa jejak. Plato menggunakan cerita ini sebagai sebuah alegori, sebuah pelajaran moral tentang bagaimana sebuah masyarakat yang sempurna pun bisa hancur karena kesombongan dan keangkuhan. Bagi Plato, ini adalah peringatan. Selama berabad-abad, banyak yang menganggap kisah Atlantis hanya sebatas fiksi filosofis. Tapi, bagaimana jika ada sedikit kebenaran di baliknya? Bagaimana jika Plato terinspirasi oleh peristiwa nyata? Disinilah kita masuk ke ranah fakta sejarah dan arkeologi. Salah satu teori paling populer menghubungkan Atlantis dengan peradaban Minoa di Pulau Kreta dan letusan gunung berapi Thera di Pulau Santorini, sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Peradaban Minoa adalah salah satu peradaban paling maju di zaman perunggu. Mereka adalah pelaut ulung, seniman hebat, dan memiliki istana-istana megah seperti di Nasis. Lalu, bencana itu datang. Gunung berapi Thera meletus dengan kekuatan yang diperkirakan ratusan kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Letusan ini memicu tsunami raksasa yang menyapu bersih pesisir Mediterania, termasuk pantai utara Kreta, kota Akrotiri di Santorini, sebuah pos perdagangan Minoa yang makmur, terkubur di bawah abu vulkanik tebal. Mirip seperti Pompei, banyak sejarawan percaya bahwa bencana alam inilah yang menjadi awal dari kemunduran peradaban Minoa. Kisah kehancuran dahsyat yang terjadi dalam waktu singkat ini sangat mirip dengan deskripsi Plato tentang nasib Atlantis. Mungkin, cerita tentang letusan Thera ini menyebar dari mulut ke mulut selama berabad-abad, sampai akhirnya didengar oleh Plato dan diadaptasi menjadi kisah Atlantis yang kita kenal. Inspirasi sejarah mungkin sudah ada. Tapi di mana tepatnya lokasi Atlantis? Inilah bagian yang paling seru dan penuh spekulasi. Plato hanya memberikan petunjuk samar di luar pilar Hercules. Petunjuk ini telah memicu perburuan harta karun intelektual selama berabad-abad. Dengan puluhan teori lokasi yang berbeda, beberapa peneliti tetap berpegang pada area Mediterania. Selain Santorini, ada yang menunjuk ke Siprus, Malta, atau bahkan Sardinia sebagai kandidat potensial. Mereka berargumen bahwa Plato mungkin tidak bermaksud di luar secara harfiah, tetapi lebih sebagai kiasan untuk tempat yang jauh dan eksotis. Namun, para pencari lainnya berpikir lebih liar. Mereka membawa peta dunia dan mulai mencari di luar Mediterania. Salah satu lokasi yang sering disebut adalah Kepulauan Bahama, terutama di sekitar Bimini Road. Ini adalah formasi bebatuan bawah air yang tampak seperti jalan setapak atau dinding buatan manusia. Meskipun sebagian besar ahli geologi setuju bahwa ini adalah formasi batuan alami, para pendukung teori Atlantis di Bahama percaya ini adalah sisa-sisa peradaban yang hilang. Ada juga yang menunjuk ke Antartika. Teori ini menyatakan bahwa Atlantis
dulunya adalah benua beriklim, sedang sebelum pergeseran kutub bumi menyebabkannya tertutup es. Peta kuno seperti peta Piri Reis, yang konon menunjukkan garis pantai Antartika tanpa es, sering digunakan sebagai bukti. Dan yang tidak kalah menarik, ada teori yang menunjuk ke arah kita. Indonesia. Profesor Aricio Nunes dos Santos dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, berpendapat bahwa Atlantis sebenarnya adalah benua Sundalan yang tenggelam, yang kini menjadi Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Menurutnya, Indonesia pada zaman es adalah sebuah daratan luas dengan iklim tropis yang subur, gunung berapi aktif, dan kekayaan mineral. Sangat cocok dengan deskripsi Plato. Ketika zaman es berakhir dan permukaan laut naik, daratan ini perlahan tenggelam, memaksa penduduknya untuk bermigrasi. Situs seperti Gunung Padang di Jawa Barat, dengan struktur megalitikumnya yang misterius, kadang-kadang dikaitkan dengan teori ini. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menghubungkannya langsung dengan Atlantis. Dari Mediterania hingga Karibia, dari Antartika hingga Indonesia, pencarian Atlantis telah membawa kita ke seluruh penjuru dunia. Setiap teori memiliki daya tariknya sendiri, didukung oleh interpretasi teks kuno, penemuan geologis, dan kadang-kadang hanya imajinasi yang meluap-luap. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun bukti arkeologis yang tak terbantahkan yang ditemukan. Tidak ada reruntuhan, tidak ada artefak, tidak ada prasasti yang secara definitif bisa berkata, Atlantis ada di sini. Komunitas ilmiah harus utama sebagian besar setuju bahwa Atlantis adalah ciptaan Plato. Mereka berpendapat bahwa Plato tidak pernah bermaksud agar ceritanya dianggap sebagai catatan sejarah harfiah. Jadi, setelah menelusuri mitos, fakta, dan berbagai teori liar, apa kesimpulan kita? Apakah Atlantis itu nyata? Jawabannya mungkin tidak memuaskan bagi para pemburu misteri. Kemungkinan besar, Atlantis adalah sebuah konstruksi literer. Sebuah alat filosofis yang cerdas dari Plato untuk menyampaikan pesannya tentang bahaya kesombongan, korupsi, dan ambisi yang tak terkendali. Kisah ini adalah cermin bagi Athena dan masyarakat lainnya, sebuah pengingat bahwa bahkan peradaban terhebat pun bisa jatuh. Namun, ketiadaan bukti bukanlah akhir dari cerita. Legenda Atlantis terus hidup karena ia menyentuh sesuatu yang mendasar dalam diri kita. Rasa ingin tahu tentang masa lalu, impian tentang dunia yang hilang yang lebih maju, dan harapan bahwa di suatu tempat di luar sana, masih ada misteri besar yang menunggu untuk diungkap. Mungkin inspirasinya datang dari bencana nyata seperti letusan Terra. Mungkin ada peradaban kuno lain yang hilang di telan waktu dan belum kita temukan. Entah Atlantis itu sejarah, mitos, atau campuran keduanya. Satu hal yang pasti, pencarian kota yang hilang ini akan terus menginspirasi generasi baru untuk bermimpi, menjelajah, dan bertanya, bagaimana jika kisah Atlantis mungkin bukan tentang menemukan sebuah tempat di peta, melainkan tentang perjalanan penemuan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton petualangan kita hari ini. Apa pendapatmu tentang Atlantis? Apakah itu nyata? Atau hanya sebuah dongeng? Tuliskan teorimu di kolom komentar di bawah.